Apakah Anda pernah membayangkan, sebuah tugas menjaga keamanan bisa berubah menjadi tragedi yang merenggut nyawa seorang anak muda di jalanan ibu kota? Inilah kenyataan pahit yang terjadi pada malam Kamis, 28 Agustus 2025. Seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan, baru berusia 21 tahun, harus kehilangan hidupnya setelah sebuah kendaraan taktis, rantis, milik Brimob melindas tubuhnya. Kejadian ini sontak menggemparkan publik dan memunculkan gelombang emosi yang luar biasa, antara duka, marah, dan kecewa. Narasi tragedi ini semakin memilukan ketika dalam sidang Komisi Kode Etik Polri, Kompol Cosmas Kajugae, Komandan Batalion Resimen 4 Korbrimob, menangis tersedu-sedu menyampaikan permintaan maaf. Dengan seragam coklat muda dan baret biru di kepalanya, ia berkata lirih bahwa ia tidak pernah berniat mencelakai. Tangisnya pecah di ruang sidang, diiringi kata-kata yang penuh sesal. Namun, apakah tangisan itu cukup untuk menghapus duka keluarga Affan? Apakah permintaan maaf mampu menggantikan nyawa seorang anak yang menjadi tulang punggung keluarga? Fakta mengejutkan lain adalah, video kejadian ini pertama kali viral di media sosial, baru kemudian diketahui oleh pihak-pihak terkait. Inilah bukti betapa cepatnya informasi menyebar dan betapa kuatnya suara publik dalam menuntut keadilan. Data dari berbagai survei sebelumnya menunjukkan, lebih dari 70% masyarakat Indonesia masih meragukan transparansi penegakan hukum ketika aparat sendiri yang menjadi pelaku. Kasus Affan seolah menjadi ujian besar. Apakah hukum benar-benar tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas? Atau justru ada harapan bahwa kasus ini akan menjadi titik balik? Tips penting yang bisa kita ambil, jangan pernah lengah dalam mendokumentasikan peristiwa. Kamera ponsel masyarakat ternyata menjadi alat bukti yang berharga dalam mendorong proses hukum. Tanpa rekaman video, mungkin tragedi ini hanya akan menjadi catatan kecil yang tenggelam di balik alasan tugas negara. Namun, kontroversi tetap muncul. Sebagian orang menilai, Cosmas hanyalah korban sistem, seorang komandan yang sedang menjalankan tugas, tetapi akhirnya harus menerima pecat tidak dengan hormat. Sebagian lagi tegas mengatakan, aparat yang menelan korban jiwa tetap harus bertanggung jawab penuh, apapun alasannya. Di sisi lain, sisi emosional tragedi ini paling terasa ketika sang ayah korban, Zulkifli, dengan suara bergetar, berkata, "Cukup anak saya yang jadi korban." Kalimat sederhana namun menyayat hati ini seakan memanggil kesadaran kita semua. Jangan sampai ada Affan-Affan lain yang tumbang hanya karena kelalaian atau kesewenang-wenangan aparat. Lalu, bagaimana nasib Kompol Cosmas setelah putusan sidang kode etik? Bagaimana pula harapan keluarga Affan untuk mendapatkan keadilan? Dan apa pelajaran besar yang bisa kita petik dari tragedi memilukan ini? Sebelum kita bahas lebih dalam, coba tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah putusan PTDH alias pemecatan tidak dengan hormat sudah cukup adil bagi Kompol Cosmas? Atau masih ada langkah hukum lain yang seharusnya ditempuh? Malam Kamis, 28 Agustus 2025, Jakarta dikejutkan oleh sebuah insiden tragis yang mencoreng wajah aparat penegak hukum. Di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, sebuah kendaraan taktis, rantis, milik Korps Brimob Polri dengan nomor polisi PJJ 177137 melaju di jalanan. Di kursi sebelah kiri pengemudi, duduk seorang perwira berpangkat kompol, bernama Cosmas Kajugae, yang saat itu menjabat sebagai Komandan Batalion Resimen 4 Korbrimob. Rantis tersebut, dalam situasi yang belum sepenuhnya jelas bagi publik, melindas seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan. Pemuda berusia 21 tahun itu, yang seharusnya sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarganya, justru meregang nyawa di bawah roda besi raksasa kendaraan taktis. Nyawanya melayang seketika di tempat kejadian. Awalnya, peristiwa ini tidak langsung diketahui publik. Namun, sebagaimana era digital yang serba cepat, sebuah rekaman video amatir tersebar luas di media sosial hanya dalam hitungan jam. Dalam rekaman itu, terlihat jelas suasana mencekam pasca kejadian, suara-suara histeris saksi mata,
dan tubuh korban yang tak bernyawa. Media sosial pun meledak. Kata kunci, Affan Kurniawan, dan Brimob, mendadak menjadi trending, mengguncang hati masyarakat luas. Di balik viralnya peristiwa tersebut, tersimpan kisah memilukan dari pihak keluarga korban. Ayah Affan, Zulkifli, yang tinggal di Menteng, hanya bisa menahan tangis saat mengetahui anaknya telah tiada. Dengan suara parau, ia mengatakan, "Cukup anak saya yang jadi korban. Saya serahkan semua ke penegak hukum." Kalimat itu bukan hanya ungkapan duka, tetapi juga seruan agar masyarakat tidak bertindak anarkis. Sebuah sikap bijak dari seorang ayah yang baru saja kehilangan anak sulungnya. Sementara itu, aparat kepolisian bergerak cepat. Insiden ini segera ditangani oleh Divisi Propam Polri, lembaga internal yang bertugas mengawasi perilaku anggota kepolisian. Publik menaruh perhatian besar, mengingat kasus ini menyangkut nyawa seorang warga sipil dan melibatkan aparat berpangkat komandan. Banyak yang khawatir kasus ini akan ditutup atau disamarkan. Namun, transparansi yang ditunjukkan lewat sidang kode etik memberi sedikit harapan. Dalam sidang yang digelar pada 3 September 2025 malam, Kompol Cosmas hadir dengan wajah murung, mengenakan seragam coklat muda lengkap dengan baret biru khas Brimob. Saat diberi kesempatan bicara, ia menunduk, suaranya bergetar, dan akhirnya menangis terseduh. Ia berkata, "Demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka. Saya sungguh tidak tahu korban meninggal sampai video itu viral." Ucapan itu terdengar jujur, namun tidak semua orang bisa menerimanya. Bagi keluarga korban, kehilangan Affan bukan sekadar kecelakaan, melainkan duka mendalam yang tak tergantikan. Permintaan maaf, seberapa tulus pun, tetap tidak bisa mengembalikan seorang anak yang sudah tiada. Majelis Komisi Kode Etik Polri akhirnya menjatuhkan vonis tegas, pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, terhadap Kompol Cosmas. Selain itu, ia juga dijatuhi sanksi administrasi berupa penempatan di tempat khusus selama 6 hari, sejak 29 Agustus hingga 3 September 2025. Putusan ini diumumkan langsung oleh Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri. Vonis itu membawa reaksi beragam. Sebagian masyarakat menilai, pemecatan adalah langkah tepat demi menjaga citra Polri. Namun, sebagian lain menganggap, kasus ini tidak bisa berhenti di meja sidang kode etik. Ada desakan kuat agar proses pidana tetap dijalankan, karena hilangnya nyawa seseorang tidak bisa ditebus hanya dengan pemecatan jabatan. Yang menarik, dalam persidangan itu juga hadir pengawas eksternal dari Kompolnas. Kehadiran mereka dimaksudkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini penting untuk meredam kecurigaan publik bahwa aparat hanya melindungi sesama. Tragedi pejompongan ini pun akhirnya menjadi sorotan nasional, bukan hanya karena melibatkan aparat, tetapi karena menyangkut kepercayaan publik terhadap hukum. Apakah hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu, atau masih ada ruang kompromi yang merugikan rakyat kecil? Pertanyaan besar ini menggantung di benak banyak orang. Kasus Affan Kurniawan bukan sekadar sebuah insiden, melainkan ujian moral dan profesionalisme bagi institusi kepolisian. Sebuah pengingat bahwa tugas menjaga keamanan seharusnya tidak boleh mengorbankan nyawa rakyat yang justru dilindungi. Tragedi meninggalnya Affan Kurniawan akibat rantis Brimob bukan hanya sebuah insiden lalu lintas biasa. Kejadian ini segera membangkitkan gelombang reaksi publik yang begitu kuat, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Dalam hitungan jam, tagar Justice for Affan, Brimob, dan keadilan untuk ojol menggema di Twitter, X, Instagram, hingga TikTok. Video amatir yang merekam detik-detik pasca kejadian menyebar dengan cepat, memicu amarah dan rasa duka dari masyarakat luas. Bagi publik, kasus ini menyentuh dua aspek sensitif sekaligus. Pertama, hilangnya nyawa seorang pemuda pekerja keras yang hanya berjuang mencari nafkah. Kedua, pelakunya adalah aparat kepolisian yang seharusnya melindungi rakyat. Perpaduan kedua hal ini menimbulkan kekecewaan yang mendalam. Banyak orang bertanya-tanya,
Jika aparat bisa membahayakan warga sipil saat bertugas, siapa lagi yang bisa dipercaya? Reaksi publik semakin keras karena selama ini sudah ada catatan panjang terkait kekerasan aparat terhadap masyarakat. Data dari sejumlah lembaga pemantau menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, ada puluhan kasus dugaan pelanggaran oleh aparat kepolisian, mulai dari tindakan represif saat unjuk rasa, salah tangkap, hingga kasus-kasus fatal yang merenggut nyawa. Meski tidak semua terbukti benar, akumulasi peristiwa tersebut membuat kepercayaan masyarakat semakin rapuh. Dalam kasus Affan, publik merasa bahwa hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Banyak komentar di media sosial yang menuntut agar Kompolcosmas dan anggota lainnya yang terlibat tidak hanya dikenai sanksi etik, tetapi juga diproses pidana. Kalau rakyat kecil yang melanggar hukum bisa langsung dipenjara, kenapa aparat yang salah cuma dipecat? Tulis seorang netizen. Pertanyaan seperti ini berulang kali muncul, menunjukkan adanya persepsi hukum yang timpang. Di sisi lain, ada juga suara yang mencoba lebih tenang. Sebagian masyarakat menilai, langkah Polri yang langsung menggelar sidang etik dan menghadirkan pengawas eksternal adalah sinyal positif. Meski demikian, mereka tetap menegaskan bahwa proses hukum pidana tetap harus berjalan. Transparansi menjadi kata kunci yang paling sering disuarakan. Media arus utama pun turut mengangkat kasus ini secara besar-besaran. Berita tentang sidang Komisi Kode Etik Polri menghiasi halaman depan koran, portal berita online, hingga siaran televisi nasional. Publikasi yang masif ini membuat kasus Affan menjadi perhatian nasional, bahkan sempat dibicarakan di forum-forum internasional mengenai hak asasi manusia. Tidak kalah penting, kasus ini juga memunculkan gelombang solidaritas dari sesama pengemudi ojek online. Ribuan driver ojol di berbagai kota melakukan aksi tabur bunga dan doa bersama untuk mengenang Affan. Bagi mereka, Affan adalah simbol perjuangan kaum pekerja lapangan yang sering terabaikan. Solidaritas ini sekaligus menjadi bentuk protes moral kepada aparat agar tidak meremehkan keselamatan rakyat kecil. Namun, di balik semua reaksi itu, muncul juga rasa empati dari sebagian masyarakat kepada Kompolcosmas. Ada yang menilai bahwa ia hanyalah seorang prajurit yang menjalankan tugas, lalu terjebak dalam situasi yang berujung fatal. Tangisan dan permintaan maafnya di ruang sidang dianggap tulus. Cosmas sudah membayar mahal dengan karirnya, tapi hukum tetap harus berjalan, komentar seorang pengamat hukum. Pandangan ini menegaskan dilema yang sering muncul, membedakan antara kesalahan personal dengan kesalahan sistemik. Dampak terbesar dari tragedi ini jelas dirasakan oleh institusi Polri. Kepercayaan publik kembali diguncang. Survei cepat yang dilakukan oleh sebuah lembaga riset menunjukkan, lebih dari 60% responden menyatakan tingkat kepercayaan mereka terhadap kepolisian menurun pasca kasus Affan. Angka ini tentu menjadi alarm serius bagi pimpinan Polri, bahwa setiap tindakan anggotanya bisa berimbas langsung pada citra lembaga secara keseluruhan. Pada akhirnya, tragedi ini menjadi ujian besar. Apakah Polri mampu menunjukkan komitmen nyata dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu? Ataukah publik kembali kecewa karena kasus ini berhenti hanya sebatas pemecatan? Satu hal yang pasti, masyarakat kini lebih waspada dan tidak segan untuk bersuara, berkat kekuatan media sosial yang mampu menyoroti setiap detail. Setiap tragedi adalah cermin bagi kita semua. Kematian Affan Kurniawan bukan sekadar kehilangan seorang anak bangsa, tetapi juga panggilan bagi nurani, bahwa hukum harus tegak, keadilan harus hadir, dan aparat harus benar-benar menjadi pelindung rakyat. Dari air mata orang tua yang berduka, kita belajar arti kesabaran dan keteguhan hati. Dari putusan sidang, kita belajar bahwa jabatan tidak kebal hukum. Dan dari suara masyarakat, kita mendengar gema perubahan. Semoga peristiwa ini menjadi titik balik menuju bangsa yang lebih adil, manusiawi, dan penuh kasih.